Di tengah pandemi, Jokowi tidak henti torehkan prestasi. Ini buktinya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya dari tanda kutip. Memang betul, jika sudah menjadi kebiasaan, maka akan sulit untuk dihilangkan. Contohnya saja, kebiasaan merokok. Mungkin penonton di sini ada yang perokok aktif dan sangat menyadari bahwa merokok itu dapat mengganggu kesehatan, bahkan dapat membunuhmu, seperti yang tertera di bungkus rokok itu sendiri. Akan tetapi, apakah dengan mengetahui rokok itu merugikan, si perokok secara otomatis berhenti merokok? Jawabannya tidak. Niat mungkin ada, tapi untuk berhenti merokok itu sulitnya minta ampun. Sesulit meyakinkan Raisa agar mau berpaling dari Hamis Daud. Pertanyaannya, kenapa seseorang itu sulit untuk berhenti merokok? Jawabannya hanya satu, karena sudah menjadi kebiasaan. Itulah kenapa Rhoma Irama berani berkata dalam lirik lagunya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Karena kalau orang sudah terbiasa kaya, maka akan sulit untuk jatuh miskin. Begitupun sebaliknya, kalau sudah lama miskin, sulit banget untuk jadi kaya. Bahkan tidak jarang anak cucunya pun ikut-ikutan jadi miskin. Lantas, bagaimana dengan orang yang terbiasa berprestasi? Apakah kebiasaan berprestasinya itu akan sulit dihilangkan juga? Sama seperti kebiasaan merokok tadi, sulit. Contohnya saja Presiden Jokowi yang sejak duduk di bangku kelas 2 SMA sudah berprestasi. Saat itu ia menyabat gelar juara umum di sekolahnya. Kemudian setamat dari SMA tersebut, ia mendapat predikat lulusan terbaik. Karena prestasinya itu juga, ia bisa diterima di salah satu universitas terbaik di Indonesia, yakni UGM. Hingga seusai meraih gelar insinyur tersebut, ia berhasil menjadi pengusaha mebel yang sukses. Keberhasilannya menjadi pengusaha inilah yang mengantarkannya terpilih menjadi wali kota Solo. Saat menjadi orang nomor 1 di Solo ini pun, lagi-lagi ia menorehkan prestasi dengan banyak melakukan terobosan. Salah satunya adalah ia dinobatkan sebagai wali kota terbaik ketiga di dunia kala itu. Begitupun saat di DKI, Jokowi berhasil merevitalisasi Taman Waduk Pluit dan Ria Rio, serta berhasil merelokasi warga yang tinggal di sana ke rusun, hingga berhasil mempopulerkan Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar yang kini diadopsi di seluruh Indonesia. Selanjutnya, saat Jokowi jadi presiden, apa saja prestasinya? Bisa dibilang cukup banyak. Nah, mengenai pencapaian Jokowi saat menjabat sebagai RI1 sudah banyak yang membahas, baik itu oleh wartawan profesional maupun oleh relawan Jokowi sendiri. Namun, ada hal unik dan menarik yang belum banyak dibahas orang tentang pencapaian presiden tersebut, yakni apa saja prestasinya di tengah pandemi COVID-19 ini. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa wabah COVID ini menghambat seseorang untuk melakukan sesuatu, sehingga pencapaiannya pun jadi minim. Lantas, apakah di tengah wabah corona ini, Presiden Jokowi juga minim pencapaian seperti orang-orang pada umumnya? Tergantung siapa yang menilai sih. Kalau di mata PA 212 dan EPI, PKS, Amin Rais, Partai Demokrat, keluarga Cendana, dan ex-anggota Ormas HTI, yang dilakukan oleh Presiden Jokowi saat ini gak ada yang benar. Meskipun keluarga mereka banyak yang menikmati bansos yang diberikan oleh pemerintah pusat, tapi yang bicara itu tidak hanya Novel Bamukmin dan kawan-kawan, melainkan data dan fakta juga turut berbicara. Berikut beberapa fakta pencapaian Jokowi di masa pandemi COVID-19 ini yang dirangkum dalam 1 tahun pencapaian Jokowi Amin.
Pertama, Jokowi telah mengambil keputusan yang benar dan tepat, yakni tidak melakukan lockdown. Di awal masa pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia dulu, banyak banget yang minta agar Indonesia lockdown. Mulai dari Wan Anies sampai Putri AHY, Almira Tunggadewi Yudhoyono mendesak pemerintah agar memberlakukan penutupan wilayah tersebut. Sekarang terbukti bahwa lockdown itu bukan solusi terbaik untuk mengatasi wabah COVID-19, yang mana baru-baru ini WHO tidak sarankan lagi lockdown, dengan alasan satu-satunya kesuksesan dari lockdown itu adalah meningkatkan angka kemiskinan. Inilah yang menjadi bukti kalau Presiden Jokowi itu bijaksana. Ia tidak panik atau gerasa-gerusu dalam mengambil keputusan, sehingga tidak mengambil keputusan yang blunder atau justru semakin menyengsarakan rakyat. Dengan tenangnya, Presiden Jokowi mengambil jalan tengah, yakni aktivitas ekonomi tetap jalan tapi dengan menerapkan protokol kesehatan. Coba kalau Wan Anies yang jadi presiden, bisa-bisa Indonesia masih lockdown hingga saat ini. Dan bukannya angka kematian karena COVID yang menurun, tapi angka kematian karena kelaparan yang justru meningkat secara drastis. Terbukti, penyaluran bansos di DKI saja kacau balau bak kapal Titanic yang baru saja menabrak gunung es. Apalagi kalau dia yang mimpin pembagian bansos se-Indonesia. Di samping itu, berdasarkan data yang ada, Presiden Jokowi juga berhasil membawa Indonesia menjadi salah satu negara terbaik dalam menangani pandemi COVID-19, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Terbukti, negara yang paling banyak angka kematian karena COVID-19 adalah Amerika, Brazil, India, Meksiko, Inggris, Italia, Peru, dan Prancis, bukan Indonesia. Padahal penduduk kita terbilang salah satu yang paling banyak di dunia loh. Dan beberapa negara tersebut merupakan negara yang maju, yang memiliki fasilitas kesehatan lebih lengkap dari Indonesia. Tapi dengan fasilitas yang ada, ternyata Indonesia mampu menekan angka kematian karena COVID-19 di atas mereka. Selain itu, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Indikator, mayoritas publik menilai penyebaran COVID di Indonesia cukup terkendali. Itu artinya apa? Jokowi membuktikan kalau dirinya sebagai pemimpin yang cekatan. Terlihat kok bagaimana pelayanan kesehatan kita sebelum corona melanda masih kurang memadai. Termasuk juga masih banyak antrian pasien BPJS Kesehatan. Namun, wabah virus dari kota Wuhan, Cina ini dijadikan momentum oleh Jokowi untuk membenahi lembaga yang menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional tersebut. Sekarang, pelayanan BPJS jauh lebih baik daripada yang dulu-dulu. Tidak hanya itu saja, meskipun di awal pandemi, APD untuk petugas rumah sakit kita masih banyak yang kurang. Ventilator juga dikhawatirkan kurang, dan tempat tidur ICU ditakutkan kurang. Dengan cepat dan sigap, pemerintah segera mengatasi kekurangan itu semua, termasuk dengan menyulap Wisma Atlet menjadi rumah sakit darurat khusus untuk pasien COVID-19. Hasilnya, hanya dalam beberapa waktu saja, masalah kekurangan paskes itu dapat diatasi oleh pemerintah. Terbukti, kita tidak melihat di media-media berita mengenai jebolnya daya tampung paskes di rumah-rumah sakit kita. Lalu, apa pencapaian Jokowi Amin di bidang ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini? Meskipun virus corona ini telah membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 5,3%, akan tetapi tetap saja angka itu jauh lebih baik dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya. Bahkan di antara negara-negara G20, Indonesia berada di urutan ketiga di bawah Tiongkok dan Korsel. Hal ini tentu tidak lepas dari masifnya pemerintah dalam memberikan bansos kepada masyarakat, mulai dari PKH, bantuan sembako, BST, kartu prakerja, bansos dana desa, bantuan untuk UMKM, bantuan untuk pekerja yang gajinya di bawah 5 juta, dan lain-lain. Sehingga masyarakat prasejahtera dan karyawan yang kena PHK masih bisa terbantu kehidupannya, serta roda ekonomi tetap berjalan. Dan yang terpenting,
Mereka merasa tidak ditinggalkan oleh pemerintah di saat sedang susah seperti ini. Demikian beberapa pencapaian Presiden Jokowi beserta jajarannya di masa pandemi COVID-19 ini. Memang sih masih terdapat kekurangan di sana-sini, seperti produksi vaksin corona yang masih jauh dari kata finish dan lain-lain. Bukankah ada pepatah mengatakan, tidak ada gading yang tidak retak? Artinya, tidak ada pemerintahan yang sempurna di kolong langit ini. Akan tetapi, hanya orang-orang yang gagal move on saja dan golongan kadrun yang tidak bisa mengapresiasi hasil kinerja presidennya